Mas Tommy, kalau buat pemain baru nih Mas, dia mau terjun ke bisnis produk fashion itu yang harus dipersiapkan awalnya apa sih Mas? Apakah modal dulu atau dia harus punya desain dulu? Apa kira-kira yang paling penting untuk dipersiapkan pertama kali? Ya, jadi mungkin di awal banget sebenarnya buat terutama yang pengen main ke dunia online ya. Hmm. Yang ke dunia online ini penting banget buat siapin konsep. Hmm. Karena kalau konsep ini nggak ada, akhirnya kita cuma jualan perang harga doang gitu. Percuma sih. Kalau perang harga doang nanti kayak akhirnya ujung-ujungnya ya udah kayak siapa yang lebih murah dia yang Hmm. bisa laku gitu. Nah, konsep yang kuat ini yang perlu benar-benar dipikirkan dengan matang di awal sebelum kita jualan. Konsep ini tuh mulai dari produk apa yang mau kita jual dan termasuk value apa yang mau kita angkat. Hmm. Karena sekarang kalau kita jualan ini kita harus punya value atau cerita sih. Keunikan apa yang mau kita bawa. Nggak bisa cuma jualan doang, orang suka tapi kita nggak punya keunikan itu percuma sih. Nah itu benar-benar mesti kita pikirin di awal. Konsep, value, dan cerita. Apa yang mau kita angkat. Nah kalau tiga ini udah ada, Hmm. baru kita bisa mulai pelan-pelan bikin foto produk yang bagus, terus bikin promosi digital marketing, dan sebagainya gitu. Nah, biar tahu konsep, value, dan cerita dari produk itu biasanya dapat inspirasinya dari mana tuh Mas? Kan nggak mudah juga ya buat mau jualan baju nih, tapi value-nya apa ya? Nah, itu biasanya kan Ya, susah juga kalau buat memikirkannya sendiri ya Mas ya? ya, ya, ya betul. Jadi sebenarnya kalau konsep itu sangat penting buat di awal. Nah caranya gimana? Caranya itu banyak sih sebenarnya. Cara paling gampang adalah kita harus sering banget ngobrol. Kita ngobrol sama orang-orang. Mm-mm. Bergaulah seluas mungkin. Karena kan kalau kita entrepreneur, kita mesti punya pergaulan yang luas ya. Mm. Dan kita tahu sebenarnya di market tuh butuhnya apa yang Mm. mereka butuhkan. Biasanya saya gitu sih Mbak. Jadi saya berangkat dulu dari orang-orang sekitar saya, keluhan mereka apa aja. Saya banyak ngobrol. Oh mereka butuhnya ini atau ada isu-isu sosial yang belum terpecahkan. Nah itu kita mulai kita cari deh kira-kira oh ini isunya. Kayak contohnya nih di kasus saya kan yang kenapa hijab organik karena teman-teman saya banyak yang pakai hijab mereka berasa kepanasan gitu. Mm. Terus saya pikir kayak gimana nih kayak hijab jadi nggak cuma sekedar jualan hijab doang tapi hijab yang bisa memecahkan masalah yaitu hijab yang bisa bikin orang jadi berasa adem Mm. tuh dari ngobrol. Mm. Terus yang kedua, kita harus sering ngelihat produk orang lain juga. Jadi kalau kita ke toko, ke supermarket atau ke dep store gitu, atau mungkin ngelihat online juga kita perhatiin deh di market tuh udah ada produk apa aja. Jadi kalau kita lihat produk, mungkin kita bisa liatin oh produk ini unik juga ya, uniknya kenapa? Kayak produk ini lucu juga nih, brandingnya kayak gini Mm. atau marketingnya kayak gini. Nah itu tuh ngelatih business sense kita gitu. Jadi kayak kita sebagai entrepreneur tahu juga oh ternyata ada peluang juga di produk kayak seperti ini. Oh ternyata orang juga bisa bikin produk seperti ini. Intinya sih kita ngelatih diri kita sih sebenarnya kayak belajar juga sih bisnis tuh Mm. kayak belajar peka terhadap peluang di masyarakat Mm. gitu. Mas, khususnya buat hijab nih kan Mas Tommy bukan seorang pengguna hijab. Gimana Betul. tuh biar taunya apa yang dibutuhkan sama wanita yang bisa menjadi keunikan produk dari Mas Tommy? Gimana Ya, cara taunya sih Mas? yang pertama saya banyak ngobrol. Jadi saya banyak Mm. ngobrol sama orang-orang yang menggunakan hijab. Mm. Terus saya banyak tanya sama mereka sih, sebenarnya mereka beli hijab tuh karena apa? Apakah emang karena murah doang? Mm. Atau mereka kayak seneng modelnya atau malah seneng brandnya gitu. Terus yang kedua, saya juga suka survei di toko-toko kayak hijab seperti apa sih yang laku, brand apa yang laku. Saya suka ngeliat-liat, saya suka Mm. tanya sih kalau ada dulu kalau masih offline masih bisa masuk ke toko, saya suka nanya ke SPG-nya, nanya paling laku tuh kayak gimana sih hijab atau apa gitu kan, Mm. yang model yang mana. Sama mungkin ya itu sih kayak kita ngelihat tren juga sih, kayak sekarang kan lagi trennya yang eco-friendly produk kan, itu juga Oke. bisa dijadikan satu apa ya, kayak satu pertimbangan nih. Sebenarnya tren ini tuh ngebantu orang buat terutama entrepreneur jadi Mm. tahu nih sebenarnya yang masyarakat lagi cari atau masyarakat lagi sukain tuh apa. Nah kalau bisa kita sebenarnya jangan melawan tren tapi kita harus malah ngikutin follow the trend gitu. Nah, Itu bahas ngebantu juga soalnya. mengikuti tren nih. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas? Kadang keteteran udah trennya udah paling baru, kita belum update. Nah, gimana tuh biar kita terus up to date sama tren khususnya buat hijab? Iya, yang pertama rajin-rajin lihat sosial media sih. Hmm. Jujur sekarang tren paling gampang dilihat di sosial media, Oke. terutama di TikTok. TikTok Oke, cepat banget tuh TikTok ya. trennya, kayak dalam berapa hari langsung viral gitu kan. Oke. Itu bisa dilihat. Jadi saya sebenarnya pakai TikTok juga, tapi nggak buat yang apa ya.
saya lebih pakai TikTok tuh buat research sebenarnya, ngeliatin orang-orang tuh ngepost apa yang mereka posting, itu kayak kita bisa tahu trennya gitu. Sekarang orang sukanya apa. Itu satu, dari sosial media atau Instagram masih bisa dilihat. Terus yang kedua, kalau follow the trend, kita harus sering lihat brand di luar negeri sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya perhatiin Indonesia ini atau negara-negara berkembang itu biasanya mereka bakal ngikutin tren di negara maju kayak di Amerika itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau yang mungkin booming di Amerika tahun ini, satu atau 2 tahun kemudian tuh bakal masuk ke Indonesia juga trennya, atau mungkin bisa lebih cepat gitu sekarang karena ada teknologi gitu. Tapi ya itu sih, kita perhatiin juga sih tren di luar kayak gimana, itu kayak one day bakal masuk ke Indonesia juga gitu, karena kan manusia sifatnya makhluk sosial, terutama fashion ya, yang mereka suka itu biasanya bakal nular gitu loh, dan akhirnya kita juga ngikutin, karena kan tren biasanya ngikutin kan, satu bikin apa tiba-tiba viral semua ngikutin gitu kan. Ya, jadi intinya itu sih, kita harus banyak sering lihat-lihat dan sering ngobrol juga gitu. Jadi kalaupun mau nyari tren lewat, maksudnya kalau mau sering-sering main media sosial harus ada hasilnya juga ya, jangan cuma scroll-scroll timeline doang gitu ya Mas. Oke. Betul.